Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semangat pagi. Semoga teman-teman semua di pagi ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Bersama Bunda Indri, pagi ini kita akan belajar pembahasan soal asesmen 3 bab 1 Pancasila, bagian C, peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Pendidikan Pancasila kelas 10 bab 1 Pancasila C. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Soal A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0. Semuanya serba digital dan terkoneksi satu dengan lainnya melalui internet. Keadaan ini menjadi peluang dan tantangan bagi penerapan Pancasila. Pernyataan berikut ini yang merupakan tantangan dalam penerapan Pancasila adalah: A. Munculnya fenomena seseorang sedang berada dalam satu perkumpulan, tetapi semua sibuk dengan gawai masing-masing. B. Teknologi informasi seakan-akan melipat jarak sehingga komunikasi makin mudah dilakukan. C. Masyarakat dapat melakukan diskusi dengan pemerintah melalui laman resmi mereka. D. Internet memudahkan masyarakat mencari informasi tentang berbagai hal. E. Pada masa pandemi, masyarakat banyak yang membuka toko online. Jawaban A. Nomor 2. Perhatikan cerita berikut ini. Pemanasan global dan polusi udara membuat suhu udara meningkat. Kondisi ini diperparah dengan musim hujan yang tidak kunjung datang. Pada saat ini muncul imbauan melalui pesan untuk menyiapkan baskom berisi air panas dan garam. Tujuannya untuk membuat hujan buatan. Ada beberapa masyarakat yang sudah melaksanakannya. Setelah dikonfirmasi, ternyata pesan tersebut tidak benar. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sesuai berita tersebut adalah: A. Konsumerisme, B. Individualisme, C. Berita hoaks, D. Hedonisme, E. Pumping. Jawaban C. 3. Ibu mendapat pesan singkat untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Pengirim pesan itu mengabarkan bahwa anaknya terjerat kasus barang ilegal dan saat ini berada di kantor polisi. Tindakan yang seharusnya dilakukan ibu: A. Segera mentransfer sejumlah uang untuk menyelamatkan anaknya. B. Menghubungi anaknya untuk memastikan kebenaran informasi. C. Menghubungi nomor yang mengirim pesan tersebut. D. Mengabaikan pesan yang diterimanya. E. Memblokir nomor yang bersangkutan. Jawaban B. 4. Perhatikan tips-tips berikut ini. 1. Pergunakan bahasa yang baik. 2. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. 3. Cross-check kebenaran berita. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Tips tersebut sebaiknya dilakukan ketika: A. Bertamu ke tempat asing, B. Berbicara di depan umum, C. Berdagang secara online, D. Bertemu orang asing, E. Bermedia sosial. Jawaban E. 5. Pada era digital ini, informasi sangat mudah didapat dan tersebar melalui media sosial. Bahkan sulit dibedakan informasi yang benar dan tidak benar. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus cerdas. Sebuah informasi layak disebarkan jika: A. Benar dan bermanfaat, B. Informasi tersebut benar,
C. Dikirim oleh orang terpercaya. D. Sesuai dengan kepentingan kita. E. Berhubungan dengan artis tanah air. Jawaban A. Nomor 6, simak berita berikut ini. Guiding block. Blok pemandu atau guiding block yang dipasang di trotoar banyak yang menabrak tiang listrik atau lampu trotoar seperti itu belum ramah bagi penyandang tunanetra. Trotoar seperti itu tampak di sejumlah jalan di kota Cilegon. Trotoar tersebut memang baru diperlebar sekitar setahun lalu demi kenyamanan pejalan kaki, tetapi lebarnya trotoar malah terganggu oleh adanya parkir liar sehingga pemasangan guiding block yang tidak sesuai. Isi berita tersebut berkembang dengan nilai kemanusiaan dan keadilan pada Pancasila karena terjadi pelanggaran hak A. Penjual, B. Pejalan kaki, C. Tukang parkir, D. Penyandang disabilitas, E. Para pedagang kaki lima. Jawaban D. Nomor 7. Berawal dari klakson berujung perkelahian. Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson, perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila, kasus pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bisa dicegah apabila A. Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara. B. Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah. C. Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara. D. Warga negara Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya. E. Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara. Jawaban D. Delapan, kumandang azan maghrib paling dinanti ketika Ramadan. Pengemudi kendaraan bermotor berhenti sejenak untuk menyantap kurma, roti, dan air mineral. Masyarakat dari berbagai kalangan ikut membagikan takjil untuk buka puasa. Bahkan mereka memiliki latar belakang agama berbeda. Fenomena tersebut sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu A. Melaksanakan kewajiban sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. B. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. C. Mengembangkan toleransi antar umat beragama. D. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. E. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jawaban C. Nomor 9. Simak bunyi pasal berikut ini. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terhadap ketentuan tersebut, sikap kita seharusnya A. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. B. Mengembangkan sikap fanatisme dalam beragama. C. Memeluk semua agama yang diakui oleh pemerintah. D. Mengembangkan sikap menghayati agama yang bermacam-macam. E. Mengembangkan sikap saling menghormati sesama suku yang beragama. Jawaban A. Nomor 10. Pemerintah Kota Karangjati melakukan penertiban kawasan pemukiman liar di bantaran sungai. Selain berbahaya bagi penduduk kawasan tersebut, menjadi kawasan kumuh yang merugikan kesehatan. Sikap yang hendaknya ditunjukkan masyarakat di permukiman tersebut adalah
A. Mengumpulkan seluruh warga untuk berdemo. B. Berpindah mencari area pemukiman yang baru. C. Memilih diam dan tetap bermukim di wilayah tersebut. D. Memilih menghuni rusunawa yang telah disediakan pemerintah. E. Tetap bermukim di area tersebut sembari menunggu penggusuran. Jawaban D. Soal B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan informasi berikut ini. Belakangan ini traveling sudah menjadi bagian dari gaya hidup kaum milenial. Mereka menilai traveling bukan hanya mampu menghilangkan penat akibat rutinitas yang menumpuk, tetapi juga membantu mereka mendapatkan ide-ide segar untuk pekerjaan. Umumnya, sebelum melakukan perjalanan, mereka akan mencari tahu informasi destinasi mana yang menarik untuk dikunjungi melalui internet. Melalui internet ini, mereka bisa mengetahui destinasi mana yang cocok dengan mereka. Tak hanya itu, merencanakan perjalanan pun saat ini juga makin mudah dengan hadirnya online travel agent. Deskripsikan faktor pendorong peluang penerapan Pancasila berdasarkan informasi tersebut. Informasi tersebut berisi kemudahan mencari tempat wisata melalui internet. Jika dikaitkan dengan faktor pendorong peluang penerapan Pancasila, faktor yang sesuai adalah kemudahan dalam mencari informasi. Nomor 2, kamu sebagai seorang pelajar dapat mencari berbagai materi pelajaran melalui internet. Meskipun demikian, kamu harus berhati-hati dalam berinternet. Tuliskan 3 hal yang harus kamu lakukan agar tidak terkena penipuan berbasis internet. Hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari kejahatan berbasis internet sebagai berikut. A. Tidak memberikan data diri pribadi. B. Meminta pendampingan orang tua. C. Tidak sembarangan mengklik tautan yang muncul. D. Membuka laman-laman pendidikan yang terpercaya. Nomor 3, perhatikan informasi berikut ini. Korea telah membius kalangan remaja di Indonesia melalui film dan grup K-pop. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya tren-tren baru seperti gaya berpakaian, musik, tontonan, dan juga lifestyle. Korean Wave dalam bahasa Indonesia memiliki arti gelombang Korea, adalah istilah yang menunjukkan bahwa gencarnya difusi budaya pop Korea Selatan secara global di berbagai negara termasuk Indonesia sejak abad 21, terutama di kalangan generasi net ini dapat disebut dengan Hallyu atau Korean. Deskripsikan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan Pancasila sesuai informasi di atas. Informasi pada soal berisi tentang Korean Wave atau badai Korea. Budaya Korea membius remaja tanah air dengan film atau drama Korea dan musik K-pop. Tantangan yang berkaitan dengan informasi tersebut adalah ancaman budaya asing. Budaya Korea yang masuk ke Indonesia tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya buruk. Oleh karena itu perlu disaring dengan nilai-nilai Pancasila. Budaya yang bertentangan dengan Pancasila tidak dilakukan. Nomor 4, perhatikan percakapan berikut ini. Boni, permisi Pak Lurah. Pak Lurah, ada yang bisa saya bantu? Boni, begini Pak, saya mendapat informasi dari media sosial bahwa akan ada bantuan subsidi BBM bagi masyarakat. Apa saja Pak syaratnya? Pak Lurah, begini, sudah ada 3 orang lebih yang datang menanyakan hal serupa. Berita tersebut tidak benar. Jika ada info resmi pasti akan saya kabarkan melalui laman kelurahan kita. Boni, jadi berita itu hoax ya Pak? Pak Lurah, iya, terima kasih sudah menanyakan langsung kemari. Boni dalam hal ini telah melaksanakan salah satu etika bermedia sosial. Jelaskan etika bermedia sosial dimaksud.
Etika bermedia sosial yang telah dilaksanakan Boni adalah cross-check kebenaran berita. Boni langsung bertanya kepada Pak Lurah terkait kabar yang didapat. Dengan demikian, Boni dapat mengetahui kebenaran dari informasi yang didapatnya melalui internet. Nomor 5. Narkoba merupakan tantangan dalam penerapan Pancasila. Masyarakat Indonesia harus waspada terhadap peredaran narkoba. Jelaskan dampak negatif narkoba bagi generasi penerus bangsa. Narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Narkoba berdampak pada kesehatan jasmani dan mental. Pada jasmani, narkoba dapat menyebabkan dehidrasi, menurunnya tingkat kesadaran dan bahaya kematian. Bagi mental, narkoba dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan halusinasi. Ya teman-teman, demikian pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.